Di sebuah malam yang gelap dan sunyi di Bali, di dekat Tanah Lot, ada sebuah kisah nyata zaman dulu yang tak banyak orang tahu. Kisah seorang pria biasa yang tanpa sengaja bertemu dengan Dewi Laut, sang ratu pantai selatan. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah itu hanya mitos atau benar adanya kekuatan gaib yang menguasai laut? Mari kita dengarkan kisah ini bersama. Pagi itu, seperti biasanya Wayan, seorang pemuda dari desa kecil dekat Tanah Lot, bangun lebih awal. Sejak kecil, ia terbiasa melihat keindahan matahari terbit yang memancarkan sinarnya ke atas laut. Wayan bukanlah orang yang kaya, namun ia memiliki hati yang tulus dan jiwa petualang. Sehari-hari, ia membantu orang tuanya di ladang dan sesekali menjual ikan di pasar. Namun, dalam hatinya, ada rasa penasaran yang tak kunjung padam mengenai keindahan alam Bali, terutama Tanah Lot, yang dikenal sebagai tempat suci yang menyimpan banyak misteri. Hari itu, saat Wayan sedang berjalan sepanjang pantai, sebuah perasaan aneh tiba-tiba muncul. Laut tampak lebih biru dari biasanya, dan angin berhembus lebih lembut. Tak jauh di depan, ia melihat sebuah batu besar yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Batu itu tampak berbeda, seolah dipenuhi dengan aura yang memanggil-manggil. Rasa penasaran yang besar membuat Wayan memutuskan untuk mendekat. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa di balik batu itu. Saat Wayan menginjakkan kaki di atas batu tersebut, tiba-tiba gelombang ombak besar datang menghantam dengan begitu kuat. Tak bisa menghindar, ia terjatuh ke dalam air. Namun anehnya, ombak itu tidak membawa malapetaka. Wayan merasa tubuhnya seperti dilindungi oleh kekuatan yang tak tampak. Ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang begitu indah dan berbeda. Laut yang luas terbentang dengan tenang, dan di kejauhan ada sebuah pulau kecil yang dihiasi dengan pepohonan hijau. Namun ada satu hal yang lebih mengejutkan lagi. Seorang wanita berdiri di tengah-tengah air, dikelilingi oleh kilauan cahaya yang lembut. Wanita itu tampak berbeda dari manusia biasa. Pakaian yang dikenakannya tampak seperti terbuat dari selaput air, berkilau seakan-akan mencerminkan cahaya bulan. Rambutnya yang panjang dan gelap terurai, menari-nari dihembus angin laut. Wayan yang merasa kebingungan, perlahan-lahan mendekat. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" tanya wanita itu dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Wayan terdiam, tidak bisa berkata-kata. Hanya rasa takjub yang memenuhi pikirannya. "Aku hanya mengikuti perasaan ini," jawab Wayan dengan suara terbata. "Laut ini, tempat ini, semua terasa berbeda, seperti ada yang memanggilku." Wanita itu tersenyum, dan dengan lembut ia mengangkat tangan. Tiba-tiba, suasana menjadi hening, dan seluruh laut tampak seperti menundukkan diri di hadapan mereka. "Aku adalah Dewi Laut, Ratu Pantai Selatan," wanita itu berkata dengan penuh wibawa. "Dan kau, Wayan, adalah orang yang dipilih oleh alam untuk menerima berkat yang luar biasa." Wayan semakin bingung, tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menatap sang Dewi dengan mata terbuka lebar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. "Dewi Laut," bisik Wayan, masih merasa tak percaya. "Apakah ini mimpi?" Dewi Laut itu tertawa lembut. "Bukan mimpi, Wayan, tapi sebuah kenyataan. Alam memilihmu untuk sesuatu yang lebih besar. Ketahuilah bahwa di Tanah Lot ini banyak misteri yang tak bisa dijelaskan, dan kamu telah dipilih untuk menyaksikan salah satunya." Wayan terdiam, hatinya berdebar keras. Dalam sekejap, ia merasa ada kekuatan yang mengalir melalui dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, sang Dewi memberi isyarat agar ia mendekat. "Keberkahan akan datang padamu, Wayan," lanjut Dewi Laut. "Tetapi sebelum itu, ada ujian yang harus kau hadapi. Pahami laut ini, pahami hidupmu. Hanya dengan keberanian yang sejati, kau akan memperoleh berkah yang aku janjikan."
Wayan hanya bisa menunduk, merasa kebingungan namun penuh rasa ingin tahu. Sebuah keberkahan besar sedang menantinya, namun perjalanan yang penuh tantangan pun tak terelakkan. Ia harus siap menghadapi ujian hidup yang belum pernah ia bayangkan. Sebelum Wayan sempat mengajukan pertanyaan, sang Dewi Laut itu perlahan menghilang, tenggelam kembali ke dalam samudra yang luas. Tanah Lot kembali sunyi seperti sebelumnya. Namun Wayan tahu hidupnya kini telah berubah. Keberkahan yang dijanjikan Dewi Laut harus ia cari, dan ia tidak akan berhenti hingga menemukan jawabannya. Tapi, apakah Wayan siap untuk menghadapi ujian besar yang menantinya? Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik pertemuannya dengan Sang Ratu Pantai Selatan? Setelah pertemuannya dengan Dewi Laut, Wayan merasa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi berikutnya, ia kembali ke desa dengan langkah yang lebih berat namun penuh semangat. Ia tak bisa melupakan apa yang dialaminya, dan semakin hari, rasa penasaran itu semakin menggebu-gebu dalam hatinya. Ia tahu, apa yang terjadi bukanlah mimpi, dan apa yang Dewi Laut katakan bukanlah omong kosong. Namun, sebuah pertanyaan besar terus menghantuinya. Apa ujian yang harus ia hadapi? Selama beberapa hari berikutnya, Wayan menghabiskan waktunya berpikir, mencari petunjuk di sekitar Tanah Lot. Ia berjalan sepanjang pantai, berdoa, dan merenung, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya memahami pesan Sang Dewi. Namun apa yang ia temui hanyalah laut yang luas dan pantai yang tenang. Meskipun begitu, ada satu hal yang selalu mengganggunya saat Dewi Laut mengatakan bahwa ia harus memahami laut ini. Pada malam kelima, saat bulan purnama terbit dengan terang, Wayan memutuskan untuk kembali ke Tanah Lot. Ia merasa malam ini segala sesuatu akan terungkap. Ketika ia sampai di dekat batu besar, tempat pertama kali ia bertemu dengan Dewi Laut, suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Angin laut berhembus lebih kencang, dan suara ombak yang datang dari kejauhan terdengar lebih dalam dan berirama, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menyanyikan lagu kuno dari dasar laut. Wayan merasa ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat ke batu itu. Saat ia menginjakkan kaki di atasnya, ombak datang lagi, namun kali ini lebih tenang, seakan menuntunnya ke tempat tertentu. Tanpa ragu, Wayan melangkah mengikuti aliran air yang seakan memanggilnya. Tiba-tiba, dari dalam laut, muncul sebuah cahaya biru yang memancar terang. Dari balik cahaya itu, sosok Dewi Laut muncul kembali. Kali ini lebih bersinar, lebih megah dengan tatapan yang penuh makna. "Wayan, kamu datang lagi," ujar Dewi Laut dengan suara yang lebih dalam, seolah bergetar dengan kekuatan alam. "Kini saatnya ujianmu dimulai." Wayan tertegun dan dengan sedikit gemetar ia bertanya, "Ujian apa yang harus saya jalani, Dewi?" Dewi Laut menatapnya lama, seolah menilai setiap inci dari dirinya. "Ujian yang akan kau hadapi bukan ujian biasa. Kau akan menghadapi tantangan yang menguji bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga hati dan jiwamu. Kamu harus bisa memahami diri sendiri, menembus batas ketakutanmu, dan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Itu baru permulaan." Sosok Dewi Laut mengangkat tangannya, dan sebuah pusaran air besar mulai terbentuk di hadapan Wayan. Suara ombak dan angin semakin menggila, namun Wayan tetap berdiri tegak, merasakan kekuatan itu mengalir dalam dirinya. "Berjalanlah ke tengah laut, Wayan," perintah Dewi Laut, "dan buktikan apakah keberanianmu sejati." Tanpa berpikir panjang, Wayan melangkah maju. Air mulai naik perlahan, tetapi anehnya, meski air semakin tinggi, Wayan tidak merasa takut. Ia merasakan seolah ada energi yang membimbingnya, memberikan rasa aman meski ia tahu ia berada di tempat yang berbahaya. Semakin ia melangkah, semakin dalam pula air itu. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Di bawah permukaan air, Wayan melihat cahaya yang sangat terang.
cahaya yang seperti menuntun langkahnya ke suatu tempat yang tak diketahui. Setelah beberapa saat, Wayan tiba di sebuah pulau kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pulau itu penuh dengan tanaman hijau yang tidak pernah ada di Bali. Di tengah pulau, sebuah pohon besar berdiri tegak, dengan akar-akar yang tampak menyatu dengan tanah dan lautan. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu yang tampak sangat kuno, tertutup lumut, seakan menyimpan rahasia yang sangat besar. Wayan merasa ia harus mendekati batu itu. Begitu ia menyentuhnya, sebuah suara bergema dalam dirinya, suara yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah ujianmu, Wayan. Hanya dengan menyentuh batu ini dengan hati yang murni, kamu akan mendapatkan keberkahan yang dijanjikan. Suara itu berkata. Namun sebelum Wayan bisa melakukan apapun, ia merasa ada kekuatan yang menghalanginya. Air laut mulai menggelora, menciptakan pusaran yang kuat. Wayan merasakan tubuhnya terombang-ambing, tetapi ia tahu ini adalah ujian yang harus dihadapi. Dalam kegelisahan itu, ia kembali mengingat kata-kata Dewi Laut. Pahami diri sendiri, tembus ketakutanmu. Dengan tekad yang lebih kuat, Wayan menutup matanya, mengingat semua yang telah dia alami, kesulitan hidup, tantangan, dan perjuangannya untuk menjadi lebih baik. Ia menenangkan dirinya, membiarkan ketakutannya menghilang, dan membuka hatinya. Ketika ia kembali menyentuh batu itu, tiba-tiba semuanya berhenti. Laut menjadi tenang, dan cahaya dari batu itu memancar terang, menyelimuti tubuh Wayan. Ia merasa kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya, dan saat itulah ia tahu, ia telah lulus ujian. Tiba-tiba, Dewi Laut muncul di hadapannya, tersenyum penuh kebanggaan. Selamat Wayan, keberkahan telah datang padamu, kata Dewi Laut. Dengan penuh rasa syukur, Wayan menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Ia bukan hanya diberkahi dengan kekuatan baru, tetapi juga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekelilingnya. Namun pertanyaan terbesar masih ada. Apa makna dari keberkahan yang telah ia terima? Apa yang harus ia lakukan dengan kekuatan ini? Setelah mendapatkan keberkahan dari Dewi Laut, Wayan merasa ada sebuah kekuatan yang terus mengalir dalam dirinya. Ia kembali ke desanya dengan langkah yang lebih mantap dan hati yang penuh dengan kedamaian. Namun meskipun ia telah diberkahi, pertanyaan terbesar dalam dirinya tetap ada. Apa yang harus ia lakukan dengan kekuatan ini? Hari demi hari, Wayan merenung. Ia merasa ada tanggung jawab besar yang harus ia emban. Kekuatan yang diberikan kepadanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa keberkahan yang ia terima bukan hanya berupa kekuatan fisik atau kekayaan, tetapi juga kebijaksanaan dan kedamaian batin yang harus dibagikan. Suatu hari, saat Wayan sedang duduk di pinggir pantai, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Ia menoleh, dan di hadapannya, tampak sosok Dewi Laut muncul sekali lagi, lebih anggun dan penuh cahaya. "Wayan," ujar Dewi Laut, "apa yang telah kau pelajari dari ujian ini?" Wayan menatapnya dengan penuh rasa hormat. "Saya belajar bahwa keberanian sejati datang dari kedamaian dalam hati, bukan dari kekuatan fisik. Saya juga memahami bahwa setiap tantangan dalam hidup adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan jati diri dan memberi manfaat bagi orang lain." Dewi Laut tersenyum. "Kau telah memahami inti dari keberkahanmu, Wayan. Ingat, kekuatan yang sejati adalah kekuatan yang memberi, bukan yang mengambil. Dengan bijaksana, kau akan membawa perubahan bagi dunia ini." Wayan merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu, kini waktunya untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya. Ia tidak hanya ingin menjadi seorang petani atau nelayan biasa, tetapi ia ingin memberikan manfaat yang lebih besar kepada desanya dan orang-orang di sekitarnya.
Wayan memulai dengan berbagi kebijaksanaan yang ia pelajari dari pertemuannya dengan Dewi Laut. Ia mulai mengajarkan orang-orang di desanya tentang arti kedamaian, keberanian, dan pentingnya menjaga alam. Ia membimbing mereka untuk hidup selaras dengan alam dan menghargai kekuatan laut yang telah memberi mereka kehidupan. Meskipun banyak yang tidak memahami sepenuhnya, mereka bisa merasakan perubahan yang terjadi. Tanah mereka menjadi lebih subur, hasil laut mereka lebih melimpah, dan kehidupan mereka semakin harmonis. Namun Wayan tidak berhenti di situ. Ia merasa untuk memberi manfaat yang lebih luas, ia harus menyebarkan pesan kedamaian ini keluar desa. Dengan bantuan kekuatan yang diberikan Dewi Laut, Wayan mulai bepergian, mengunjungi desa-desa lain di Bali, dan bahkan keluar pulau. Ia menyampaikan ajaran tentang keseimbangan alam dan pentingnya hidup dalam harmoni. Selama perjalanan itu, banyak yang mulai mengagumi dan mengikuti jejaknya. Berkat ajarannya, kehidupan banyak orang menjadi lebih baik, dan Wayan pun semakin dihormati sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Wayan juga tak pernah melupakan pesan Dewi Laut tentang menjaga hati tetap murni dan memberi tanpa pamrih. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia selalu mengingat kembali pertemuannya dengan Sang Dewi di Tanah Lot. Dengan demikian, ia tetap teguh dalam misinya, tak tergoyahkan oleh godaan atau kesulitan yang datang. Wayan menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang guru, pemimpin, dan penjaga alam. Ia tidak hanya terkenal sebagai pria yang diberkahi, tetapi juga sebagai simbol dari perubahan positif yang dapat dimulai dari seorang individu yang memiliki hati yang tulus. Keberkahan yang ia terima dari Dewi Laut telah mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik, dan ia pun berhasil membawa perubahan besar di sekelilingnya. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada fisik atau kekayaan, tetapi pada kemampuan untuk memberi, memahami diri sendiri, dan hidup dengan hati yang murni. Setiap ujian dalam hidup adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Keberkahan yang kita terima harus dibagikan kepada orang lain untuk membawa perubahan yang lebih baik. Hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar tentang kisah apa yang ingin kalian dengar lagi. Apakah kalian ingin mendengar cerita lain tentang mitologi Bali atau kisah-kisah inspiratif lainnya? Kami sangat senang mendengar pendapat kalian. Terima kasih telah menonton.